Jadi teman-teman, di dunia perdietan ataupun di dunia apa ya namanya ya, turun berat badan ataupun pengen dapetin hasil dalam program diet apapun yang teman-teman pernah dengar atau yang teman-teman baru aja dengar, yang namanya fat loss sama weight loss itu nggak pernah bisa dipisahin, ya. Secara sederhananya, fat loss itu adalah kehilangan lemak. Jadi lemak-lemak yang berlebih di tubuh kita itu berkurang. Dan weight loss itu artinya berat badan yang turun. Tapi kita nggak tahu yang turun itu apa. Lemak kah, air kah, atau otot kah. Secara sederhana, weight loss itu kurang lebih seperti itulah. Jadi gabungan antara otot, air, dan lemak. Kalau fat loss itu hanya lemak aja. Nah, dari dua definisi ini aja, kita udah bisa ngelihat bahwa ternyata ada dua perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara weight loss dan fat loss. Dan pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan berat badan? Apa hubungannya dengan program kita? Kan? Nah, hal ini akan sangat erat kaitannya ketika teman-teman berada nantinya dalam satu momen di mana berat badan teman-teman jadi stuck. Teman-teman ngerasa kok kayaknya penurunan berat badannya nggak semaksimal yang kemarin ya, atau kok jadi naik turun ya berat badannya, nggak kayak yang kemarin turun terus. Dan itu normal, itu wajar. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman nanti program, teman-teman akan ketemu di satu momen di mana teman-teman berat badannya akan ups and down, itu pasti. Terus yang kedua, berat badan teman-teman akan bisa aja stuck. Misalnya hari ini 70, besoknya jadi 70 lagi, besok lagi 69,8. Memang akan seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya jaringan lemak dan lean mass atau beban di tubuh kita itu berbeda jauh. Kalau kita bicara lean mass, artinya ketika teman-teman naik di timbangan, nah angka itulah yang disebut dengan lean mass. Artinya beban atau berat keseluruhan tubuh kita. Otot, air, lemak, tulang, pokoknya semua yang ada di atas timbangan itu yang ditimbang sama timbangannya, dan itulah angka lean mass kita. Tapi kalau kita bicara fat mass, artinya kita bicara tentang berat atau beban lemak yang ada di tubuh kita. Sampai saat ini teman-teman, ada banyak cara untuk mengukur progres dari yang namanya berat badan dan mengukur progres dari yang namanya penurunan lemak di tubuh. Teman-teman bisa menggunakan alat yang paling canggih sampai alat yang paling mahal, dan bisa juga menggunakan alat yang sederhana, ya. Salah satu alat yang sederhana yang teman-teman bisa gunakan adalah dengan pita meteran, ya. Atau teman-teman cobain baju atau pakaian atau celana yang zaman dulu muat tiba-tiba nggak muat, terus teman-teman ikut program, teman-teman coba. Ketika teman-teman berhasil menggunakannya, artinya teman-teman udah on progress ke fat mass atau penurunan lemak berlebih di tubuh kita, ya. Jadi kurang lebih itulah perbedaan antara lean mass sama fat mass. Dan teman-teman semua, yang namanya komposisi tubuh manusia itu secara garis besar dibagi menjadi tiga: otot, air, lemak, ya. Secara sederhana ketika teman-teman timbang terus ketemu angka 70 kilo, 70 kilo itu adalah gabungan dari otot, air, dan lemak. Nah, ketika teman-teman tahu bahwa ada 70 kilo itu merepresentasikan angka dari otot, angka dari air, dan angka dari lemak, maka teman-teman juga harus paham bahwa ketika teman-teman naik berat badan, teman-teman harus cek, yang naik itu apa? Ototkah, airkah, atau lemak? Gimana caranya? Cara yang paling mudah adalah dengan mengecek lingkar tubuh. Kalau lingkar tubuhnya bertambah, artinya kemungkinan lemaknya juga bertambah. Ya, walaupun memang butuh alat yang lebih canggih lagi untuk mengecek. Salah satunya dengan menggunakan Tanita body scan atau timbangan-timbangan yang bisa nge-scan tubuh kita. Nah, terus teman-teman semua, memang sudah fitrahnya yang namanya wanita itu komposisi tubuh lemaknya lebih banyak dibandingkan pria, ya. Dan komposisi tubuh massa otot wanita itu lebih rendah dibandingkan pria. Kenapa lemak lebih banyak di wanita? Salah satu alasannya adalah wanita butuh lemak pada saat mereka hamil, pada saat mereka
melahirkan, dan pada saat mereka menyusui. Ya. Lemak ini kan fungsinya sebagai cadangan energi dan pelindung organ di dalam tubuh, teman-teman. Jadi, karena tugas yang sangat luar biasa yang akan diampu oleh seorang wanita, makanya lemak di wanita itu lebih banyak dibandingkan pria. Dan kenapa massa otot pria lebih banyak dibandingkan wanita? Salah satu alasannya adalah karena pria itu memang suara kecil. Masa sih? Suara saya kecil ya, teman-teman? Saya jadi insecure. Tes, suara aman? Aman, alhamdulillah. Terima kasih, Coach Vidi. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Aman, alhamdulillah aman. Nah, jadi teman-teman, inilah sebabnya kalau teman-teman bilang bahwa, Coach, kenapa ya pasangan saya, suami saya, atau adik saya, atau kakak saya, atau saudara saya, itu kalau mereka program lebih cepat turunnya dibandingkan saya. Salah satu alasannya karena itu tadi, teman-teman, komposisi tubuh pria lebih banyak ototnya dibanding lemaknya. Lebih banyak otot artinya mesinnya lebih besar. Semakin besar mesin, semakin besar bahan bakarnya. Semakin besar bahan bakarnya, semakin banyak kalori yang terbakar. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, kenapa ya pria itu cenderung lebih cepat mendapatkan penurunan berat badan, atau ketika mereka makan lebih banyak, sama-sama ambil contoh porsi makannya sama-sama dengan kita, pokoknya saya wanita. Ambil contoh misalnya teman-teman makannya sama dengan suami atau pasangan teman-teman atau adik teman-teman yang laki-laki, itu semuanya sama, pola makan sama, olahraganya sama, dan segala macamnya. Hasilnya akan tetap berbeda, teman-teman. Ya, salah satu alasannya adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh pria itu lebih banyak ototnya dibandingkan pada wanita. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa wanita itu, teman-teman, lebih butuh effort yang lebih untuk bisa dapetin hasil maksimal dalam program dietnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya ada yang namanya komposisi tubuh, ada yang namanya rekomposisi tubuh. Rekomposisi tubuh itu apa? Rekomposisi tubuh itu adalah upaya kita untuk mengatur agar komposisi tubuh kita itu jadi lebih ideal. Dalam hal apa? Dalam hal ototnya lebih banyak, airnya lebih banyak, dan lemaknya lebih sedikit. Karena yang sekarang terjadi dalam diri kita adalah lemaknya sudah terlalu banyak, teman-teman. Kemudian airnya juga sedikit karena kadang kita kurang minum air putih, apalagi ototnya. Otot yang jarang dilatih itu sudah pasti akan dengan sendirinya berkurang massa ototnya. Bahkan teman-teman, pada saat kita usia 40 tahun ke atas, itu secara alami massa otot akan berkurang tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita apa-apa, kan udah berkurang sendiri, otomatis. Maka dari itu, mulai sekarang nih, kita harus fokus untuk meningkatkan massa otot dan untuk bisa mengatur asupan air, plus menjaga agar body fat dalam tubuh kita itu normal. Ya. Nah, inilah kurang lebih cakupannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ada lemak, ada lapisan lemak, ada protein, ada CAO, ada air, ada mineral, kemudian ada jaringan adiposa, ada jaringan otot, organ, tulang, kemudian jadi kalau kita bisa bedain yang fat mass, lemak, dan fat free mass. Jadi nggak ada lemak sama sekali. Nah, jadi teman-teman, fokus utama kita sekarang adalah bagaimana kita bisa fat loss, menurunkan berat badan, tapi yang turun adalah lingkar tubuhnya atau lemaknya berkurang. Bisa nggak fat loss terjadi tapi berat badan naik? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena ambil contoh misalnya, walaupun ini keliru, secara sederhananya adalah anggaplah otot air lemak itu jumlahnya 20. Ototnya 5, airnya 5, lemaknya 10. Jadi otot ditambah air ditambah lemak itu 20. Ya, anggaplah itu berat badan kita, 20. Tapi ketika otot naik 10, kemudian air naik 10, lemak berkurang 5,
Jumlahnya jadi berapa? Jumlahnya jadi 25, teman-teman. Berat badan naik, tapi lemak turun. Bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Nah, maka dari itu, kita perlu untuk yang namanya mengatur agar body fat atau lemak di tubuh kita itu jadi dalam kondisi yang ideal, atau at least misalnya berkurang, dan kita berupaya untuk meningkatin massa otot plus menambah asupan air. Gimana cara ningkatin massa otot? Ada dua caranya. Yang pertama, teman-teman penuhi kebutuhan asupan protein, ya, karena itu memang udah sebagai cara untuk supaya kita meningkatin massa otot, plus teman-teman berolahraga yang dikombinasikan dengan body weight training atau lifting, angkat beban, ya. Kalau teman-teman nggak ada atau nggak mau ke nggak mau ke gym, teman-teman bisa investasi beli dumbbell 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo buat di rumah. Atau teman-teman bisa gunakan body weight training. Body weight training itu apa? Body weight training itu adalah bebannya menggunakan tubuh kita. Ya, squat, push up, sit up, crunch, kemudian jumping jack, burpee dan segala macamnya, itu semua adalah salah satu jenis body weight training yang bisa dilakukan di rumah, teman-teman. Ya. Terus berarti kardio nggak bagus dong? No. Kardio tujuannya adalah untuk otot jantung, kardiak. Jadi supaya jantung kita sehat, peredaran darah lancar, kardio tetap diperlukan. Kita bicara tentang ningkatin massa otot, teman-teman. Jadi kalau ningkatin massa otot, nggak bisa pakai kardio doang. Ningkatin massa otot harus dengan body weight training atau lifting training, angkat beban. Mau nggak mau harus lakukan itu. Ya. Lah, saya baru aja mulai. Nah, supaya teman-teman nggak kaget, maka dari itu mulai sekarang, teman-teman udah mulai pelan-pelan ningkatin level kebugarannya, berusaha untuk olahraga, dan segala macamnya. Terus menambah intensitas, menambah durasi olahraga, sampai nantinya teman-teman udah siap untuk bisa mulai angkat beban, dan bisa mulai untuk body weight training. Kalau sekarang, lakukan aja apa yang teman-teman bisa lakukan. Jadi nggak perlu langsung antusias, coba angkat beban dan segala macam. Berarti orang-orang yang obesitas angkat beban salah dong? Enggak juga, teman-teman. Ya, kenapa angkat beban dipilih sebagai salah satu alternatif pada saat orang yang obesitas itu olahraga? Salah satu alasannya adalah kalau kardio, pembakaran kalorinya hanya dilakukan pada saat teman-teman olahraga kardio. Teman-teman Zumba, teman-teman olahraganya Zumba, kardio kalorinya terbakar pada saat teman-teman Zumba. Selesai Zumba, nggak ada lagi pembakaran kalori. Tapi kalau teman-teman angkat beban atau teman-teman body weight training, teman-teman pembakaran kalorinya 2 kali. Pertama, teman-teman lagi angkat beban, kalori terbakar. Selesai angkat beban, teman-teman masih ada kalori yang terbakar. Nah, itulah sebabnya beberapa orang memilih untuk memberi menu angkat beban kepada teman-teman kita yang obesitas. Ya, balik lagi itu sebenarnya pilihan masing-masing. Yang penting dilakukan. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, intinya dilakukan aja. Kayak gitu. Nah, terus yang paling penting adalah saya selalu bilang bahwa berat badan memang betul sebagai salah satu acuan. Salah satu acuan, teman-teman. Bukan satu-satunya acuan. Karena teman-teman bisa melihat dari yang namanya lingkar tubuh, kemudian level kebugaran, kemudian kondisi fisik, penampilan, bagaimana teman-teman yang tadinya bisa lihat kayak double chin, kemudian di bagian-bagian tubuh tertentu udah mulai susut dan segala macamnya. Itu salah satu perubahan yang teman-teman bisa cek selain angka di timbangan. Dan yang paling penting adalah mood, teman-teman. Ya, kenapa? Dulunya saya tuh selalu berpikir bahwa yang namanya orang obesitas itu kenapa sih sering ngomel-ngomel nggak jelas, orang yang obesitas tuh kenapa sih mudah banget tersinggung dan segala macamnya. Ternyata hal itu disebabkan karena dalam tubuhnya, teman-teman, itu dibanjiri hormon kortisol. Hormon kortisol inilah salah satu pemicu munculnya, outputnya itu adalah
Ya itu tadi uring-uringan, bad mood dan segala macamnya, ya. Udahlah apa teman-teman wanita ini ada satu kondisi misalnya lagi PMS dan segala macamnya, terus ditambah dengan hormon kortisol yang banyak di tubuhnya, udah klop. Makanya kalau teman-teman perhatikan sekarang teman-teman kalau baru kerasa nanti di hari kelima biasanya. Hari kelima tuh kalau udah ngerasain turun berat badan, udah ngerasain level kebugaran meningkat, itu mood teman-teman tuh pasti nggak jadi apa sih namanya ya, bad mood seharian. Pasti lebih lebih berubah, lebih mudah, lebih nggak marah-marah lagi, terus selalu positive thinking kayak gitu-gitu. Ya, kalau sekarang mungkin teman-teman enggak, biasa aja, belum kerasa. Ya, nah jadi ini adalah perubahan dari lingkar tubuh. Teman-teman bisa cek lingkar tubuh, kebugaran, kondisi fisik dan mood kayak gitu. Ya, dan kita langsung aja ke kok orang lagi ke tamu kita malam hari ini teman-teman. Nah ini dia orangnya. Coba raise hand dong. Mana nih Kak Desiska? Kak Desiska ini teman-teman salah satu peserta kelas di periode sebelumnya dan beliau ini juara 1 kemarin. Wow, ya. Total turunnya 4,55 kilo. Kemudian BB awalnya itu 93. BB akhirnya itu kemarin luar biasanya jadi 89,15. Ya. Teman-teman bisa lihat lingkar perutnya susut, banyak yang susut. Mana nih orangnya? Ada nggak orangnya? Oh ini ada nih. Set, saya add spot lagi. Saya jadikan co-host dulu.